Selamat malam, Bante dan Bapak Ibu. Sukihontu Namo Buddhaya. Kita bertemu lagi di kelas Pali malam ini di sesi yang ke-11, pembelajaran ke-10 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapat. Baik, mari dengan sikap beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya pada Bante Medacito, saya silakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang berbahagia, di malam hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar tata bahasa Pali untuk mempermudah jalannya pembelajaran. Saya ingin membagikan materinya di grup WhatsApp dan juga di share screen di sini. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-11 dari pelajaran Pali yang kita selenggarakan, dan kita masih menggunakan buku Pali Primer karya Lee Ge Silva yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang kita memasuki ke pelajaran 10. Tak terasa kita sudah semakin rumit, semakin advance untuk mempelajari tata bahasa Pali. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari tata bahasa Pali tentang bagaimana menciptakan satu kata infinitif. Satu kata infinitif. Nah, infinitif itu singkatnya itu adalah untuk mengubah satu kata kerja kemudian ditambahin untuk. Misalnya, saya pergi ke wihara untuk menghormat Sang Buddha. Pergi ke wihara kata kerja. Pergi. Untuk menghormat. Nah, supaya kita punya kata menghormatnya, supaya ada makna untuknya, itu namanya kita melakukan perubahan dalam konteks infinitif, yakni adalah kata kerja biasa, kemudian sufiknya atau endingnya kita ganti dengan tambahan tung atau itung, begitu. Nanti kita akan mempelajari kalau sudah sampai Bapak, ini tidak digunakan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita kata untuk secara terpisah, dan itu ya kata memasak itu diubah supaya punya makna untuk memasak. Karena tidak ada kata khusus yang berarti untuk, begitu. Kembali lagi kita ingin mengubah kata kerja. Kalau kata kerja itu kalau dalam bahasa Indonesia memang kita kalau untuk nambahin untuk ya tambahkan saja untuk, begitu. Saya untuk memasak ya tambahkan kata untuk kemudian memasak gitu. Kalau dalam bahasa Pali tidak demikian. Jadi kata memasak itu yang kita ubah supaya punya makna ada untuknya gitu di depannya. Kata memasaknya yang kita ubah. Memasak itu pacati. Pacati itu kalau kata bentuk sekarang ya. Nah, kata dasarnya itu paca. Kata dasarnya paca. Nah, kata paca hanya kita ganti i ditambah tung menjadi pacitung.
menjadi pacitung, berarti untuk memasak. Kalau pacati memasak, kalau pacitung untuk memasak. Jadi ada perubahan kata kerjanya. Nah, perubahan itu yang punya makna untuk itu dalam bahasa kita sebut infinitif. Jadi infinitif itu suffix tung atau ending tung itu ditambahkan ke akar kata atau kata dasarnya. Kemudian terkadang tanpa menghubungkan vokal i untuk membentuk infinitif. Kadang perlu tambah i, kadang-kadang juga tidak perlu tambah i. Contohnya, yang tambah i ya, kata pacati, pacati itu memasak, kata dasarnya paca. Kata paca, kemudian a-nya diganti i, paci, ditambah tung, menjadi pacitung, berarti untuk memasak. Itu ada tambahan i-nya. Makan, ini makan yang untuk makanan keras, untuk binatang yang makan. Kadati, kadati itu makan. Kalau binatang makan itu pakai kata kerja kadati, makan. Nah, kadati itu kata dasarnya kada. Kemudian hanya kita ganti i, tambah tung, menjadi kaditung, untuk makan. Kata yang lain itu bunjati juga. Bunjati artinya makan. Bunjati. Bunja, kata bunja ditambah i, tambah tung, menjadi bunjitung, untuk makan. Nah, ini untuk pergi. Pergi itu gacati, akar katanya itu gam. Gam. Jadi gam tinggal ditambahin tung saja, menjadi gantung, untuk pergi. Tapi bisa juga dengan opsi yang lain, karena gacati kata dasarnya, meskipun akarnya gam, kata dasarnya gaca. Gaca ditambah i, tambah tung, bisa juga gacitung. Bisa pakai gantung, bisa juga pakai gacitung, untuk pergi. Misalnya memberi, memberi itu dadati. Dadati, kata akar katanya da. Akar katanya da. Ditambah tung menjadi datung, untuk memberi. Kalau misalnya kata dasarnya dadati, apa? Dada. Dada. Ditambah i, tambah tung menjadi daditung, bisa juga. Tapi umumnya pakai datung. Jadi dari kata akar kata kemudian tambah tung. Kalau akar kata tinggal tambahin tung gitu. Seperti misalnya berdiri. Berdiri itu titati. Titati. Akar katanya itu ta. Ditambahi tung. Jadi tatung. Itu untuk berdiri. Misalnya minum. Minum itu piwati. Akar katanya itu pa. Ditambahi tung. Jadi patung, untuk minum. Kalau misalnya piwati tadi kata akar katanya pa, kata dasarnya piwa. Ditambahi i, tambah tung. Menjadi piwitung, bisa juga. Jadi ada dua opsi. Kalau ini yang patung ini adalah akar kata plus tung. Kalau piwitung, kata dasar plus i plus tung. Jadi di dalam infinitif ini kita mengubah kata kerja supaya punya makna untuk. Misalnya saya pergi untuk memasak. Saya pergi untuk memasak. Saya pergi ke gunung untuk melihat matahari. Nah, melihatnya itu kita ubah supaya punya ada maknanya untuk melihat gitu. Melihat itu pasati. Kalau kita ubah supaya punya makna untuk melihat menjadi pasitung. Jadi kalau Bapak Ibu semua membaca dalam satu kalimat yang akhirannya tung tung begitu, nah itu adalah infinitif. Untuk. Contohnya apa ya? Tung. Di parita yang biasa kita bacakan abigayitung gitu ya. Abigayitung dicanting. Pokoknya ada endingnya tung 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 gitu. Nah itu adalah infinitif untuk. Ada tambahan untuk dari kata kerja tersebut. Contoh nih, contoh-contoh formasi kalimat. Misalnya seperti ini.
Kasako ketang kasitung icati. Kasako itu petani. Petani tunggal ya. Tunggal. Kasusnya nominatif. Ketang. Ketang itu sawah atau ladang. Sawah atau ladang. Itu tunggal. Kasusnya akusatif. Kasitung. Kasitung itu infinitif. Dari kata kerja apa? Ada yang tahu? Membaca. Membaca apa? Ada yang tahu enggak? Udah lupa. Kata kerja. Ini dia. Lupa Bante. Nah, kasati. Apa? Kan kita bisa lihat ini kasitung. Kasitung berarti tungnya dihilangkan, i-nya dihilangkan menjadi kas. Nah, kasati. Kasati. Berarti belum hafal. Ya. Kalau mau sebenarnya harus dipaksakan ya untuk kosakata ya. Satu hari 10 kosakata gitu ya. Tapi karena ini bukan perkuliahan, saya nggak bisa memaksa ya. Nggak bisa memaksa. Nah, kalau mau benar-benar serius, memang belajar bahasa itu yang cukup krusial adalah pembendaharaan kata. Kasitung ini infinitif. Dari kata kasati, kasati itu membaca. Kemudian diubah menjadi kasitung. Kas tambah i tambah tung. Jadi untuk membaca. Icati, icati itu berkeinginan atau berharap. Atau ingin gitu. Petani ingin untuk membaca. Petani berkeinginan untuk membaca sawah. Biasanya bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, ada to-nya gitu. The farmer, tani, wish to. Ada wish to atau hope to gitu. Nah, karena ada to-nya. Nah, to-nya itu adalah untuk. Jadi seperti itu. Sudah ada gambaran ya tentang ini infinitif ini. Pokoknya yang ada tungnya itu adalah infinitif. Contoh yang kedua misalnya ya. Darako palani kaditung rukang aruhati. Darako palani kaditung rukang aruhati. Darako itu anak kecil. Anak kecil ya. Tepatnya anak kecil. Anak kecil. Palani apa? Palani. Pala itu buah. Kalau palani lebih dari satu. Buah-buahan. Kaditung. Kaditung. Dari kadati. Kadati diubah menjadi infinitif. Diubah menjadi infinitif. Kemudian kada plus i plus tung. Jadi kaditung. Untuk memakan. Untuk makan. Rukang. Pohon. Aruhati memanjat. Kita terjemahkan dulu di sini. Darako, anak kecil. Kemudian aruhati, memanjat. Kemudian rukang, pohon. Anak kecil memanjat pohon. Kaditung, untuk makan. Palani, buah-buahan. Jadi anak kecil memanjat pohon untuk memakan buah-buahan. Jadi sebenarnya ada dua kata kerja, memanjat sama makan. Tapi yang makan ini ada pelengkapnya, untuk makan. Gitu. Makanya diubah dalam kasus infinitif. Coba kita lanjut ke contoh yang ketiga. Manusa samanehi panhe pucitung wiharang agacanti. Manusia, orang-orang atau manusia-manusia. Samanehi,
Ini kasusnya apa? Ablatif. Bukan yang instrumen loh, ablatif. Dari. Panhe. Panhe itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau satu, panhang. Kalau dua, panhe. Kasusnya adalah akusatif, jamak. Pucitung. Dari kata apa? Pucitung, ada yang tahu? Pucati. Pucitung, ada yang tahu apa? Kata kerja masa sekarang yang dasar aja. Bertanya. Ada yang tahu? Pucati. Pucati. Pernah ingat? Pernah ingat ya? Pucati. Pucati itu kata dasarnya puca. Puca plus i plus tung menjadi pucitung. Puca plus i plus tung menjadi pucitung. Ini infinitif. Wiharang, ke wihara. Agak cantik. Datang. Kalau gacati pergi, kalau agak cantik datang. Berarti kita terjemahkan begini. Manusia dulu. Orang-orang atau para manusia-manusia. Atau para manusia. Kemudian ini dari belakang. Agak cantik datang. Manusia-manusia atau orang-orang datang. Wiharang, ke wihara. Pucitung. Pucati tadi bertanya atau mengajukan. Berarti untuk mengajukan, karena pucitung, untuk mengajukan. Atau untuk bertanya. Panhe, itu bertanya, pertanyaan-pertanyaan. Bertanya pertanyaan-pertanyaan. Samanehi, dari para petapa. Orang-orang datang ke wihara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari para petapa. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya bukan dari ya, kepada ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu dari. Dalam bahasa Pali juga dari. Kasusnya ablatif. Kalau kita bertanya pertanyaan. Bukan kepada, tapi dari. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengajukan pertanyaan kepada gitu kan. Tapi dalam bahasa Pali mengajukan pertanyaan dari. Nah, sekarang nomor 4. Kumara kilitung mitehi saha samudang gacanti. Kumara, anak laki-laki. Karena ini lebih dari satu, berarti anak-anak laki-laki. Atau para anak laki-laki. Kilitung. Dari kata kerja apa kilitung? Yang tahu? Kilati ya, Bante? Ya, kilati. Yang artinya bermain. Kilati. Dari kata kilati, kila, kemudian A-nya kita ganti I, kili, tambah tung, kilitung. Jadi untuk bermain. Mitehi saha. Dengan teman-teman. Mita itu teman-teman, kalau mitehi berarti dengan teman-teman. Samudang. Samudra itu samudra. Atau lautan. Laut gitu. Gacanti, pergi. Berarti para anak laki-laki, ini dulu terjemahkan Kumara dulu. Ini kita terjemahkan dulu, Kumara. Para anak laki-laki. Kemudian gacanti ini kita terjemahkan. Pergi. Kemudian samudra. Ke laut atau ke samudra. Mitehi saha. Bersama dengan teman-temannya. Kilitung untuk bermain. Gampang kan? Pertama kita terjemahkan di awal dulu nih. Kumara dulu kita terjemahkan. Kemudian baru gacanti. Ini. Kemudian depannya nih. Samudang. Kemudian mitei saha. Baru kilitung. Gitu. Jadi cara menerjemahkannya seperti itu. Kalau kita tahu patternnya. Cara menerjemahkan. Pertama subjek dulu. Kemudian kata kerja.
mengikuti, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bante, yang contoh pertama itu apa bedanya misalkan tanpa kata kasitung itu? Jadi kalimatnya itu misalnya kasako, ketang, icati. Oh, bisa juga. Kasako ketang icati. Nanti terjemahnya beda. Kalau tanpa kasitung, petani ingin sawah. Ingin sawah, menginginkan sawah begitu. Kalau tanpa kasitung ya. Kalau tanpa kasitung berarti terjemahnya petani menginginkan sawah. Gitu. Kalau ada kasitungnya, kalau ada kasitungnya berarti berkeinginan untuk membaca sawah. Jadi bukan sawahnya yang diinginkan, tapi membajaknya yang diinginkan. Bante, terus ini yang akar kata ini perubahannya itu enggak, maksudnya dia tunggal pertama atau kedua atau ketiga, tunggal jamak itu misalkan ti, si itu enggak ada itunya, semua sama ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kita ambil yang sederhana saja, yang tunggal. Karena kan belum sampai endingnya kan. Yang membedakan antara tunggal atau jamak itu kan di endingnya. Ti sama ti gitu kan. Si sama ta. Sebelum ada itunya, itu kan ada cuma kata dasarnya saja. Nah yang kita gunakan kata dasarnya. Jadi tidak ada perbedaan kalau di sini apakah jamak atau tunggal. Karena yang kita butuhkan hanya kata dasarnya saja, tambahi plus i dan tung. Misalnya kata kasitung. Kasitung. Kasitung ini dari kata kasati. Kasati itu membaca, kalau tunggal ya, membaca. Kasati itu akar kata dasarnya itu kasa. Kasa plus i plus tung menjadi kasitung. Jadi kasitung. Seperti itu. Oke, makasih Bante. Bante, kalau yang itu yang contoh yang tadi di atas itu yang patung atau pawitung itu gimana Bante? Apa ada juga perubahan kata yang menjadi witung itu belakangnya Bante? Iya, ada banyak sebenarnya, ada banyak juga yang digunakan ini, yakni perubahan yang dari akar kata tambah tung gitu saja. Akar kata minum, piwati itu adalah pa. Itu kita nggak masuk akal ya. Sulit memahami bagaimana kok akar katanya bisa pa gitu ya. Itu sudah memang begitu gitu. Jadi kita harus ingat-ingat. Misalnya gacati, akar katanya gam. Kok bisa ya gacati akar katanya gam? Nah, itu harus kita ingat gitu. Ingat. Itu kita mempelajari tentang akar kata. Itu ada bukunya khusus. Tapi saya tidak begitu memperdalam. Berarti dasar katanya itu yang benar-benar harus dihafal ya Bante? Ya, kalau kita tahu beberapa akar katanya ya bagus. Misalnya minum itu akar katanya pa, berdiri itu akar katanya ta gitu, memberi itu akar katanya da. Nah, kita tambahin saja, langsung tambahin tung gitu. Kalau sudah tahu akar katanya. Kalau tidak, kita ketahui kata dasarnya saja. Kata dasarnya, misalnya kata dasar dari piwati, minum. Piwati adalah piwa toh. Piwa. Piwa hanya kita ganti i menjadi piwi. Tambah tung. Jadi piwitung untuk minum. Misalnya kata gacati, pergi. Gacati. Gaca kata dasarnya. Gaca. Hanya kita ganti i menjadi gaci tambah tung. Gacitung begitu. Ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Ya. Masih ada pertanyaan lain? Mungkin tidak ada Bante. Bisa lanjut ya.
Tidak ada ya. Kalau itu bisa kita lanjut ke latihan 10 ya. Langsung saja. Ini mohon maaf karena memang buku ini sudah disusun oleh penulisnya. Jadi ya kalimat-kalimat yang disediakan itu cukup panjang-panjang. Cukup panjang dan mungkin ya untuk pemula, waduh kalimatnya panjang bener. Ini lihat begini saja, udah pusing. Tapi kan kita sudah advance, sudah masuk ke kelas 10, pertemuan ke-10. Jadi bukan yang baru-baru lagi. Nah, dari satu kalimat ini, kira-kira kalimat mana yang belum tahu kosakatanya? Ada kata mana yang dirasa masih sulit dari kalimat nomor 1 ini? Kumara wanam himite sahakiritwa batang bunjitung gehang dawanti. Ini juga kombinasi dengan kelas kita yang kemarin, masih ingat? Ada ending tua. Artinya apa? Setelah. Nah, dari kata kilati tambah itwa menjadi setelah bermain. Kilatian bermain. Kilitwa berarti setelah bermain. Kita terjemahkan dulu sini. Jadi kalau kita lihat begini, kita terjemahkan dulu sini. Ini kita terjemahkan dulu. Pokoknya di tua ini kayak titik begitulah ya. Untuk menengarai untuk kita terjemahkan lebih dulu. Kita terjemahkan dulu dari tua ini. Baru dilanjut dengan yang sininya. Kumara itu anak-anak laki-laki atau para anak laki-laki. Kumara. Wanamhi di hutan. Mitehi saha dengan teman-teman. Kilitwa kata kilati. Kemudian kita ubah kila plus i plus tua. Atau kila kemudian kita ubah tambahkan itwa menjadi kilitwa. Setelah bermain. Setelah bermain atau para anak laki-laki setelah bermain dengan teman-teman di hutan. Kita terjemahkan sini dulu udah. Baru ke sini. Dawanti berlari. Gehang ke rumah. Bunjitung. Bunjitung kata kerjanya apa? Kata yang dasar? Bunjati ya nanti. Bunjati. Bunjati kata masa sekarang. Kata dasarnya bunja. Bunja. Bunja plus i plus tung menjadi bunjitung. Artinya apa? Untuk makan. Untuk makan. Kalau bunjati makan, kalau bunjitung untuk makan. Batang itu nasi. Jadi kita terjemahkan tadi yang di awal sini udah terjemahkan. Anak-anak laki-laki setelah bermain dengan teman-temannya di hutan, baru ke sini. Dawanti berlari gehang ke rumah bunjitung untuk memakan batang nasi. Paham cara menerjemahkannya? Ingat dulu, tadi setelah tua ini kita ini dulu. Kayaknya kita ini prioritaskan dulu. Kalau ada tua-tua gini kita prioritaskan dulu terjemahkan. Kalau enggak kita pusing nanti. Kalau Kumara langsung sini pusing. Langsung Dawanti langsung pusing. Jadi setelah tua-tua gini kita terjemahkan dulu. Nah setelah ini selesai, baru kembali ke paling belakang. Dawanti, Gehang, Bunjitung, Batang. Bante, apakah selalu yang setelahnya itu di depan terus ya Bante? Atau gimana? Umumnya di tengah. Enggak, maksudnya kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Bante. Oh tidak harus juga sih. Ini selera saya saja sih. Saya bisa juga ini. Ya, bisa juga seperti ini. Anak-anak laki-laki setelah bermain dengan teman-teman di hutan, berlari ke rumah untuk memakan nasi. Nah, kalau saya lebih enaknya, setelah bermain dengan teman-teman di hutan, anak-anak laki-laki berlari ke rumah untuk memakan nasi.
Ini selera kita. Kita boleh taruh di depan atau taruh di belakang juga boleh. Bingung nyusunnya Bante. Ya kalau mau gampang sebenarnya begini ya. Yang paling gampang sebenarnya anak ini. Ini yang paling gampang sebenarnya. Gini dah. Anak laki-laki setelah bermain dengan teman-teman di hutan, kan ini kan? Kumarawana Mitesa. Anak laki-laki setelah bermain dengan teman-teman di hutan, baru berlari ke rumah untuk memakan nasi. Kalau ini sesuai dengan pattern yang tadi saya ajarkan. Tapi kita boleh taruh di mana? Setelah bermain dengan teman-teman di hutan, anak laki-laki berlari ke rumah untuk memakan nasi, itu juga boleh. Atau anak laki-laki setelah bermain dengan teman-teman di hutan, berlari ke rumah untuk memakan nasi. Bisa kita pakai dua-duanya. Nah, sekarang lebih jelas ya, tadi maaf kebalik. Nah, seperti itu. Sudah paham belum nomor 1 ini? Sedikit Bante. Sedikit. Urutannya Bante, terlalu panjang sih. Ya, jadi kalau ada tua-tua gini kita terjemahkan lebih dulu. Ini kayak apa ya, tanda untuk menengahi supaya tidak terlalu panjang. Makanya dalam bahasa Pali itu ada teknik untuk mempersingkat kalimat. Caranya ditambahi tua-tua gini semakin pendek. Dalam bahasa Indonesia kan panjang sekali nih. Tidak ada pertanyaan? Berarti kita lanjut ke nomor 2 ya. Ya, Bante. Miga tinangka ditwa udakang patung pabatamha uyanang agacanti. Miga tinangka ditwa. Jadi kita terjemahkan dulu. Ada tua-tua begini kita terjemahkan dulu. Tua-tua gini kita terjemahkan dulu. Miga tinangka ditwa. Rusa-rusa, miga, rusa-rusa. Kaditwa, setelah makan. Tinang, rumput. Jadi rusa-rusa setelah makan rumput, gitu. Kalau mau lebih gampang dipahami begini. Rusa-rusa setelah memakan rumput. Rusa-rusa setelah memakan rumput. Nah, itu kita kasih koma dulu setelah tua ini. Baru kita terjemahkan dari belakang sini. Agacanti, datang. Uyanang, ke taman. Pabatamha, dari gunung. Datang ke taman dari gunung. Datang ke taman dari gunung. Patung, dari kata pa itu minum. Pa itu minum. Piwati, jadi patung untuk minum. Untuk meminum. Udakang, air. Jadi kita terjemahkan sini dulu. Miga tinangka ditwa. Rusa-rusa setelah memakan rumput. Agacanti, datang. Uyanang, ke taman. Pabatamha, dari gunung. Patung untuk meminum. Udakang, air. Begitu cara menerjemahkannya. Sulit? Gampang. Ada pertanyaan? Ingin bertanya, Bante. Ya. Jadi urutannya itu kalau ini subjek dulu kan, ya, baru predikat, baru objeknya, terus sama word infinitifnya gitu ya, Bante? Iya. Iya. Agak bingung sih, karena ya itu kalimatnya terlalu panjang juga. Iya. Karena ini juga kombinasi dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari sih. Begitu. Tapi saya yakin kalau kita nanti terbiasa akan menjadi biasa kok. Kita lanjut ya, nomor 3.
Sekarang Wani jasa puto bandani aharitung ratena nagarang gacati. Wani jasa puto itu putra milik pedagang atau putranya pedagang. Bandani aharitung. Bandani itu barang-barang. Bandani barang-barang. Aharitung untuk membawa. Dari kata aharati, ahara kemudian tambahi i plus tung. Jadi aharitung untuk membawa. Ratena dengan kendaraan atau dengan kereta. Nagarang ke kota. Gacati pergi. Jadi terjemahannya begini. Wani jasa puto dulu kita terjemahkan. Putranya pedagang atau putra milik pedagang atau putra pedagang. Setelah itu sini. Gacati pergi. Nagarang ke kota. Ratena dengan kendaraan. Aharitung untuk membawa. Bandani barang-barang. Seperti itu cara penerjemahannya. Putra pedagang pergi ke kota dengan kendaraan untuk membawa barang-barang. Paham ya? Udah, lanjut. Nomor 4. Ya cako matulasa kudalena awatang kanitung icati. Ya cako pengemis. Matulasa milik paman. Kudalena. Kudala itu cangkul. Kudalena berarti dengan cangkul. Awatang. Awatang itu lubang. Kanitung. Dari kata kanati itu menggali. Kanitung berarti untuk menggali. Icati itu berkeinginan atau berharap. Jadi kita semuanya begini. Ya cako dulu. Pengemis. Setelah itu baru icati. Berharap atau berkeinginan. Kanitung untuk menggali. Awatang lubang. Kudalena dengan cangkul. Matulasa milik petani. Dengan cangkulnya petani. Sudah paham ya kalau ini gampang? Atau masih sulit? Kan lebih pendek. Agak mending, Bante. Agak mending ya. Matulasa itu paman atau petani, Bante? Paman. Kalau petani, kasaka. Oh, iya. Matula paman. Sekarang nomor 5. Amaca bupalang pasitung pasadamhi sani patanti. Ini kita terjemah dulu amaca. Amaca itu menteri-menteri. Amaca itu menteri-menteri. Setelah ini baru ke sanipatanti. Sanipatanti berkumpul. Sanipatanti. Pasadamhi. Pasada itu istana. Pasadamhi berarti di istana. Pasitung dari kata pasati plus i plus tung. Pasa plus i plus tung. Melihat. Jadi untuk melihat. Bupalang itu raja. Bu itu bumi, pala itu penjaga, pelindung. Yakni adalah Bupala raja. Menteri-menteri berkumpul di istana untuk melihat raja. Ini paling gampang nih. Coba diselami. Kira-kira dari kalimat ini sulit tidak? Ini paling gampang. Pendek ini. Amaca bupalang pasitung pasadamhi sanipatanti. Mana yang dirasa sulit dari kalimat ini? Amaca bupalang pasitung pasadamhi sanipatanti. Kita terjemahkan dulu amaca dulu. Amaca, menteri-menteri. Setelah itu sanipatanti berkumpul. Pasadamhi di istana. Pasitung untuk melihat. Bupalang, raja. Menteri-menteri berkumpul di istana untuk melihat raja. Silakan diamati, kalau ada yang sulit ditanyakan. Ada yang sulit tidak? Tidak ada ya.
Berarti lanjut. Sekarang nomor 6. Gona uyane ahinditwa kasa-kasa ketang aga canti. Nah, kalau ada tua kita terjemahkan dulu. Gona, sapi-sapi. Uyane, di taman. Ahinditwa. Dari kata ahindati. Ahinditwa berarti setelah. Ahindati itu berkeliaran atau berkelana. Setelah berkeliaran. Sapi-sapi setelah berkeliaran. Ini kita terjemahkan dulu. Ini supaya gampang ya. Saya taruh di sini. Sapi-sapi jantan setelah berkeliaran di taman. Guna uyane ahinditwa. Kemudian agak cantik. Datang. Ketang. Ke ladang. Ke sawah. Kasa-kasa. Milik petani. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Nomor 7. Upasaka samana anang danang datung wiharang pawisanti. Upasaka itu para upasaka atau para umat awam laki-laki. Langsung gini, habis upasaka langsung balik ke sini, pawisanti. Pawisanti itu masuk atau memasuki. Masuk, wiharang, ke wihara. Datung, apa? Datung? Yang masih ingat? Untuk memberikan ya Bante. Untuk memberi atau untuk berdana sebenarnya. Kata da kan, da itu memberi. Akar kata da itu memberi atau dadati memberi. Datung untuk memberi. Untuk memberi. Danang untuk memberi dana atau derma. Bisa juga secara spesifik derma makanan. Sama nanang kepada para petapa atau kepada para biku. Para biku-biku. Jadi upasaka-upasaka memasuki wihara untuk memberikan derma kepada biku-biku. Ya baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 8 ya. Rattena nagarang gantung puriso gehasma nikamati. Nah, ini beda ini konteksnya ya. Apa peletakannya beda? Biasanya puriso ini taruh di depan kan biasanya kalau kita jumpai. Seseorang ini taruh di depan sini. Puriso ratena nagara gantung gehasma nikamati. Tapi kan dalam bahasa Pali kita boleh taruh di mana saja. Nah, ini taruh di sini nih sama pembuat bukunya supaya kita punya variasi. Ratena nagarang gantung untuk pergi gantung nagarang ke kota ratena dengan kendaraan. Puriso seseorang gehasma dari rumah nikamati berangkat. Jadi kita terjemahkan malah dari sini dulu. Puriso gehasma nikamati. Seseorang berangkat. Ini puriso seseorang nikamati berangkat atau meninggalkan berangkat yasma dari rumah langsung gantung sini untuk pergi nagarang ke kota dengan kendaraan. Ini pusing, patternnya kok beda. Tadi kak kata subjeknya di depan. Memang ini sengaja dibuat supaya punya variasi ini. Tapi kalau kita sudah tahu apanya deklinasi, kita sudah bisa memahami bahwa ini adalah subjek nominatif tunggal, ya kan? Nah, ini kata kerjanya. Ini ablatif dari gantung ini infinitif. Nagarang ini akusatif tunggal. Ratena instrumen tunggal. Dan di bagian deklinasi kita sudah pelajari, bahkan satu persatu kasus dari deklinasi sudah kita pelajari. Ada pertanyaan?
Bante mau bertanya. Berarti meskipun di subjeknya nominatifnya itu ditaruh di tengah, kita tetap bisa terjemahkan ininya di depan ya Bante. Iya, Kita terjemahkan diambil posisi di depannya iya betul. subjeknya. Itu bisa. Sekarang nomor 9 ya. Lanjut. Brahmano wejena sading nahayitung udakang otarati. Brahmano itu Brahmana, kita terjemahkan dulu. Kemudian baru sini otarati, turun, udakang ke air. Udakang ke air. Nahayitung dari kata nahayati. Nahayati itu mandi. Nahayitung berarti untuk mandi. Sading bersama dengan. Wejena dengan dokter. Berarti Brahmana ini Brahmano. Otarati turun. Udakang ke air. Brahmana turun ke air. Nahayitung untuk mandi bersama dengan dokter. Brahmana turun ke air untuk mandi dengan dokter. Tidak ada pertanyaan. Lanjut. Coro amat casa gehang pawisitung uyane ahindati. Coro pencuri. Coro itu pencuri. Langsung ke sini kita. Ahindati berkeliaran. Uyane di taman. Pawisitung untuk memasuki. Gehang rumah. Amat casa milik menteri atau rumahnya menteri. Pencuri berkeliaran di taman untuk memasuki rumahnya menteri atau rumah menteri. Rumah milik menteri gitu lebih jelas. Milik menteri. Atau rumahnya menteri gitu. Atau rumah menteri. Kita lanjut ke 11. Siho pabatamhi sayitwa utaya migang hantung oruhati. Siho, singa. Kita singa taruh depan supaya mudah ya. Singa setelah karena ada tua nih, ending tua, kita terjemah dulu. Siho pabatamhi sayitwa. Singa setelah tidur pabatamhi di gunung. Singa setelah tidur di gunung. Utaya. Utaya itu juga sama dengan tua. Dengan versi yang berbeda. Bangun. Dan setelah bangun, gitu kalau terjemahannya. Dan setelah bangun, jadi singa setelah tidur di gunung dan setelah bangun, oruhati, turun, hantung, dikata hanati, pestung menjadi hantung. Hanati itu membunuh, berarti untuk membunuh. Migang, rusa. Singa setelah tidur di gunung dan bangun, atau singa setelah tidur di gunung dan setelah bangun, turun untuk membunuh rusa. Sekarang nomor 12. Udakang ngotaritwa watani dowitung rajako putang pakosati. Mana subjeknya coba? Cari dulu. Subjeknya mana? Rajako bukan Bante. Ya, betul. Rajako. Subjeknya adalah rajako. Pencuci. Pencuci. Rajako. Jadi kita terjemahkannya sini dulu. Rajako dulu boleh kita terjemahkan dulu. Pencuci. Bagaimana sinyal terputus-putus ya? Enggak Bante. Enggak ya? Ya. Rajako pencuci. Putang. Pakosati. Pakosati itu memanggil. Memanggil putranya. Pencuci memanggil putranya. Dowitung. Untuk mencuci. Dia kata doati. Doati menjadi dowitung. Doa plus i plus tung menjadi dowitung.
Watani, pakaian-pakaian atau kain-kain. Otaritwa, setelah turun. Otarati, turun. Udah Kang, ke air. Jadi sini dulu kita terjemahkan Raja Ko Putang Bakosati, baru sini ke belakang, sini, 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 sini. Ya, kalau kita lanjut nomor 13 ya. Tata Gatang Pasitwa Wanditung Upasako Wiharang Pawisati. Ini Tata sama kayak yang tadi ya Bante. Ya. Kata kerja subjeknya mana subjeknya? Pasako. Pasako. Jadi ini dulu. Kita boleh terjemahkan di sini dulu. Pasako Wiharang Pawisati dulu. Atau bisa juga Tata Gatang Pasitwa dulu. Bedanya dengan yang di atas gimana Bante? Kalau yang di atas bisa dari depan, yang di depannya dulu Bante. Sama nggak Bante? Boleh juga. Setelah turun ke air, pencuci gitu, memanggil putranya. Setelah turun ke air, pencuci memanggil putranya untuk mencuci pakaian-pakaian gitu. Di sini juga sama. Tata Gatang Pasitwa, setelah melihat sang Tata Gata, Upasaka, Pawisati memasuki wiharang, masuk wihara, Wanditung untuk memberi penghormatan atau untuk menghormat. Bisa juga seperti ini, Upasaka memasuki wihara untuk memberikan penghormatan setelah melihat sang Tata Gata. Nomor 14 ya. Ketang kasitung kasako kudalang adaya geha nikamati. Mana subjeknya? Kasako Bante. Kasako. Mana kasus infinitifnya? Kasitung. Kasitung ya, di depannya. Ini jadi di depan ya Bante ya? Ya. Ini dia penulisnya sudah mulai variatif supaya kita belajar dengan variasi yang berbeda. Tidak selalu sama. Seperti yang saya bilang bahwa dalam bahasa Pali itu patternnya tidak selalu SPOK begitu. Jadi subjeknya bisa ditaruh di tengah juga. Bisa taruh di tengah. Bisa taruh di belakang. Bisa taruh di depan gitu. Jadi ini dia bisa berdampingan dengan infinitifnya juga ya Bante? Bisa. Misalnya nih, Kasako nih. Kasako petani. Ini kita coba dulu. Kasako petani. Atau bisa juga begini. Dari awal bisa juga. Ketang kasitung bisa. Untuk membaca ladang. Petani, Kasako. Baru ini nikamati. Berangkat nikamati. GH dari rumah. Adaya setelah membawa kudalang cangkul. Jadi untuk membaca sawah, petani berangkat dari rumah setelah membawa cangkul. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, bisa juga seperti ini. Petani berangkat dari rumah setelah membawa cangkul untuk membaca ladang. Jadi variasinya seperti itu. Nomor 15. Sarehi mige wijitung luddaka sunakehi saha aranyang pawisanti. Subjeknya adalah luddaka ini. Subjeknya adalah luddaka. Pemburu-pemburu. Habis ini baru kata kerja. Pawisanti memasuki aranyang ke hutan. Sunakehi saha dengan anjing-anjing. Wijitung untuk memanah
Mige, rusa-rusa, sarehi dengan anak panah. Bisa juga diterjemahkan di awal. Untuk memanah rusa-rusa dengan anak-anak panah, pemburu masuk ke hutan dengan anjing-anjing. Tapi biasanya bagusnya ya, pemburu masuk ke hutan dengan anjing-anjing untuk memanah rusa-rusa dengan anak-anak panah. Itu lebih bagus, lebih enak didengar. Ya mungkin itu terlalu panjang ya. Sekarang nomor 16 ini pendek nih. Nara gamam hanika mitwa nagare wasitung icanti. Kalau ada tua begini kita terjemahkan dulu. Ingat. Nara, orang-orang. Ini bisa kita taruh di depan ya supaya gampang. Supaya sesuai dengan ini. Meskipun saya lebih suka taruh di belakang. Nara gamam hanika mitwa. Nara, orang-orang. Nikamitwa setelah berangkat, gamamha dari desa. Jadi orang-orang setelah berangkat dari desa, habis dari sini langsung ke belakang sendiri. Icati, berharap atau berkeinginan. Wasitung, dikata wasati, wasa tinggal. Wasitung untuk tinggal. Nagare di kota. Orang-orang setelah berangkat dari desa berharap untuk tinggal di kota. Seperti itu. Nomor 17. Sakune pasitung amaca kumare saha pabatang aruhanti. Sakune pasitung. Menteri-menteri, ini amaca, subjeknya adalah amaca. Menteri-menteri aruhanti, menaiki atau mendaki pabatang gunung. Kumareisa dengan anak-anak laki-laki. Pasitung untuk melihat sakune burung-burung. Menteri-menteri menaiki gunung dengan anak-anak laki-laki untuk melihat burung-burung. Atau bisa juga untuk melihat burung-burung, menteri-menteri naiki gunung dengan anak-anak. Dengan anak-anak laki-laki. Seperti itu juga bisa. Ada pertanyaan? Bante, apakah bisa dibilang kata yang ada tungnya ini berhubungan dengan satu kata sebelumnya punya untuknya? Iya, betul. Tungnya itu untuk itu. Dari kata kerja kemudian ditambahin untuk. Untuknya itu untuk apanya? Biasanya kata sebelumnya yang di depannya ya? Ya, bisa taruh di depan, bisa taruh di belakang. Untuk melihat burung-burung atau di depannya. Misalnya ini, menteri-menteri menaiki gunung dengan anak laki-laki untuk melihat burung-burung. Atau bisa juga untuk melihat burung-burung, menteri-menteri naiki gunung dengan anak laki-laki. Maksudnya palinya itu pasti sakune, pasitung gitu. Oh ya, pasti. Pasti objek dulu. Objek dulu baru kata kerja. Nggak mungkin toh pasitung sakune. Ya, berarti kita identifikasi dari pasitung hubungannya dengan kata sebelumnya. Ya. Jadi sebelum ada kata kerjanya, itu pasti ada objeknya dulu. Objeknya apa? Oke. Ya, makasih Bante. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum, kita lanjut dulu. Sekarang nomor 18 ya. Pabatasma rukang akaditung wanijena saha kasako gacati. Subjeknya mana coba? Subjeknya Subjeknya di belakang kasako ya. kasako, ya betul. Belakang banget bisa gitu ya Bante? Bisa juga. Bisa juga. Padahal kasako ini bisa juga di sini loh. Bisa juga di depan sendiri. Nah ini dia bisa paling belakang dengan ini apa kata kerja ya? Iya bisa juga. Itulah uniknya bahasa Pali.
Kalau kita sudah tahu deklinasi, mau diletakkan di mana juga boleh. Nah, selama ini kirain awal-awal Mm-mm. subjek selalu ada di depan. Ya, kita terjemahkan dulu. Kasako gacati, petani pergi. Wanijena saha, dengan pedagang, ya kan? Dan pedagang, akaditung untuk menarik rukang pohon pabatasmah dari gunung. Kita terjemahkan dulu sini, kasako gacati, kemudian wanijena saha, akaditung, rukang, pabatasmah. Itu cara menerjemahkannya. Urut-urutannya seperti itu. Lanjut lagi ya. Ya. Palani kaditung makata rukesu caranti. Mana kata subjeknya mana subjeknya? Kata ya. Makata, ya. Makata itu kera-kera. Monyet-monyet. Makata rukesu caranti. Monyet-monyet caranti berjalan rukesu di pohon-pohon. Kaditung untuk makan palani buah-buahan. Jadi kera-kera berjalan di pohon-pohon untuk makan buah-buahan. Atau begini, untuk makan buah-buahan, kera-kera berjalan di pohon. Tapi biasanya ya untuknya itu di belakang sih, supaya lebih enak. Kera-kera berjalan di pohon-pohon untuk memakan atau untuk makan buah-buahan. Kita lanjut ya. Nomor 20. Pandito sugatasa sawakehi sading bahasitung icati. Pandito, orang bijaksana. Icati, berkeinginan atau berharap. Bahasitung, dari kata bahasati. Jadi bahasitung, untuk berbicara. Berkeinginan untuk berbicara. Sawakehi sading, siswa-siswa. Dengan siswa-siswa, sugata, milik sang sugata. Jadi orang bijaksana berkeinginan untuk berbicara dengan siswa-siswa sang sugata, sang Buddha. Itu gampang, nggak perlu ditanyakan. Nomor 21. Samudang taritwa, dipanggantwa, watani aharitung, wanijai cantik. Nah. Gimana cara menerjemahkannya? Ini dulu boleh kita terjemah dulu. Samudang taritwa, setelah menyeberangi laut, dipanggantwa, dan setelah pergi ke pulau, wanita, pedagang-pedagang, icanti berharap, aharitung untuk membawa watani, pakaian-pakaian. Seperti itu. Berarti kalau itu ada pakai kata penghubung dan ya Bante ya? Dari Saya tambahin ya. Boleh ditambahin sendiri kalau tuanya itu ada 2. Oh, kalau tua 2 bisa ya, boleh ditambahkan dan. Ya, boleh ditambahin dan. Kalau enggak juga jadinya terlalu membelit-belit. Misalnya begini, kalau yang original ya terjemahannya, setelah menyeberang laut, setelah pergi ke pulau, pedagang-pedagang berharap untuk membawa pakaian-pakaian. Kalau ini secara literal, terjemahan yang secara literal. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya juga dikasih dan, supaya lebih enak juga. Secara literalnya, tekstualnya ya seperti ini. Setelah menyeberangi laut, setelah pergi ke pulau, pedagang-pedagang berharap untuk membawa pakaian-pakaian. Nomor 22. Upani sangharitwa udakena asin citung upasako kumare owadati. Ini kita terjemahkan dulu di sini. Boleh. Upasaka menganjurkan anak laki-laki. Upasaka, wadati menganjurkan atau menasihati. Menasihati lebih bagus ya. Menasihati
Dari Upasaka menasihati anak-anak laki-laki Asin Citung untuk menyiram Udakena dengan air Sang Haritwa setelah mengumpulkan bunga-bunga. Seperti itu. Nomor 23. Ajasa kayang hatei pusitung darako icati. Kita terjemahkan dari sini dulu. Darako icati. Anak kecil berkeinginan. Pusitung dari kata pusati, menyentuh. Pusitung untuk menyentuh. Anak kecil berkeinginan untuk menyentuh hatehi dengan tangan ajasa kayang, tubuh dari kambing, tubuhnya kambing. Jadi anak kecil berkeinginan untuk menyentuh tubuh kambing dengan tangan-tangannya, atau untuk menyentuh dengan tangan tubuh kambing, begitu. Nomor 24. Brahmana sagehe asanesu nisiditung Raja Kasaputai Canti. Kita terjemahkan dulu sini. Raja Kasaputa Icanti, putra-putranya pencuci berkeinginan isi ditung untuk duduk asanesu di tempat-tempat duduk gehe di rumah Brahmanasah milik Brahmana. Putra-putranya pencuci berkeinginan untuk duduk di tempat-tempat duduk di rumahnya Brahmana. Nomor 25. Patung udakang yacitwa dara korodati. Dara korodati. Anak kecil menangis yacitwa setelah meminta udakang air patung untuk diminum. Untuk minum. Anak kecil menangis setelah meminta air untuk minum. Di sini ada pertanyaan, silahkan. Kita sudah selesai di latihan untuk menerjemahkan dari Pali ke Indonesia. Sebelum dilanjut, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bante izin bertanya. Berarti kalau untuk subjeknya yang paling belakang itu bisa diterjemahkan terlebih dahulu ataupun setelah yang dari depan ya Bante? Yang nominatif. Kayak yang tadi. Contoh yang mana? Yang ini yang contoh yang 25 kan darah korodatinya paling belakang itu Bante. Jadi bisa diterjemahkan dulu, terlebih dulu atau di belakang setelah yang dari depan diterjemahkan dulu gitu bisa nggak Bante? Kalau di sini kita lihat konteksnya, enaknya adalah darah korodati kita terjemahkan dulu. Kalau misalnya itu di belakang, bisa juga di sini. Ini kita terjemahkan dulu. Setelah meminta air untuk minum, anak kecil menangis. Boleh juga. Cuma agak aneh juga ya. Dalam bahasa Pali seperti itu. Jadi artinya sama juga Bante. Setelah anak kecil menangis, meminta minum. Setelah meminta minum, anak kecil menangis. Agak beda nggak Bante? Setelah meminta minum. Setelah meminta air untuk minum, anak kecil menangis. Bukan setelah menangis, setelah meminta. Sama aja, cuma dibolak-balik aja toh. Anak kecil menangis setelah meminta air untuk minum. Setelah meminta air untuk minum, anak kecil menangis, kan sama aja. Terima kasih Bante. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Pali. Ini biasanya agak susah. Panjang juga. Ya mohon maaf, ini buku bukan saya nyusun ya. Kita kan membahas buku ini ya.
Nah, berarti penulisnya terlalu percaya kepada semua pembacanya bahwa kalau sudah melalui proses sekian pelajaran yang tersusun dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11, itu penulis percaya bahwa sudah mampu untuk memahami dari masing-masing pelajaran di setiap pertemuan. Sehingga semakin ada bab baru, semakin advance, semakin lebih tinggi. Begitu. Yuk kita terjemahkan. Kambing-kambing mengembara di taman untuk memakan daun-daun dan minum air. Kalau di sini terjemahannya palinya itu malah kita sebenarnya pakai tua dulu. Karena ini kan memakan daun-daun dan ada dannya ini pasti ada dua, memakan dan minum. Berarti harus ada salah satu yang dibuat tua, yakni adalah ini dulu. Seperti ini misalnya. Aja kambing-kambing panani kaditwa setelah makan daun-daun udah kang patung untuk minum air uyane di taman ahin danti mengembara. Kambing-kambing mengembara di taman untuk minum air setelah makan daun-daun. Begitu. Atau bisa juga kita ganti. Kita gantinya adalah udah kang patung. Nah, aja udah kang patung baru panani aja udah kang piwitwa panani kaditung uyane ahin danti. Bisa juga seperti itu. Bante pusing, Bante. Pusing. Ya kita lewati saja. Katanya kan kalau kita seperti ujian, pilih yang paling mudah. Kalau susah kita lewati saja. Ngebul, Bante. Ya, sekarang nomor 2 saja. Orang jahat berkeinginan untuk memukul anjing dengan kakinya. Ini gampang nih. Orang jahat berkeinginan untuk memukul anjing dengan kakinya. Orang jahat, orang yang tidak baik itu asapuriso. Asapuriso dengan kakinya, padena, anjing, kukurang, atau sunakang, atau sonang bisa juga. Kukurang atau sunakang bisa. Untuk memukul, paharati menjadi paharitung, berkeinginan icati. Asapuriso padena kukurang paharitung icati. Bisa enggak? Nomor 2 ini gampang nih. Coba dipahami. Orang jahat berkeinginan untuk memukul anjing dengan kakinya. Orang jahat berkeinginan untuk memukul anjing dengan kakinya. Kita terjemah dulu orang jahat dulu. Orang jahat. Kemudian dengan kakinya. Padena. Anjing. Sunakang atau kukurang. Untuk memukul. Paharitung. Berkeinginan. Icati. Begitu. Jadi sini dulu kita terjemahkan. Orang jahat. Kemudian dengan kakinya. Dan anjing. Kemudian memukul. Untuk memukul. Lalu berkeinginan. Gitu. Paham enggak nomor 2? Gampang kan? Agak mending, Bante. Yuk kita lanjut. Nomor 3. Teman-teman pergi ke taman untuk bermain dengan anjing-anjing. Teman-teman pergi ke taman untuk bermain dengan anjing-anjing. Merekanya kita hapus saja, nggak usah pakai. Dengan anjing-anjing. Teman-teman, mita. Teman-teman. Mita. Kemudian dengan anjing-anjing. Kukurehi sading atau sunakehi sading.
untuk bermain, kilitung. Kata kilati menjadi kilitung, untuk bermain. Ke taman, taman uyanang, pergi, gacanti. Mita kukurehi sading kilitung uyanang gacanti. Bisa dipahami tidak nomor 3? Ini gampang juga. Ya, bisa Bante. Bisa ya. Sekarang nomor 4. Umat awam berharap untuk datang ke rumah dan menasehati putra-putranya. Ini pakai tua, begitu, pakai ending tua. Karena ada dan, ada 2 kata kerja, berharap sama menasehati. Berharap untuk datang itu infinitif. Upasako, umat awam, upasako. Datang ke rumah. Nah, kita pakai gehang agama. Setelah datang ke rumah. Upasako setelah datang ke rumah. Pute anusasitung icati. Berharap untuk menasihati putra-putranya. Seperti itu. Jadi ininya berharap untuk datang ke rumah ini. Datang ke rumahnya ini kita ini dulu. Kita buat seperti tua begitu, tapi karena ini ada ini pakainya agama lebih gampang. Bisa juga pakai agan tua juga bisa. Setelah datang kan agan tua. Agan tua setelah pergi, agan tua setelah datang. Upasako gehang agama atau upasako gehang agan tua pute anusasitung icati. Sekarang nomor 5. Dewa berkeinginan untuk pergi ke wihara dan berbicara dengan Buddha. Dewo. Berkeinginan untuk pergi ke wihara dan berbicara. Berarti setelah pergi ke wihara toh. Wiharanggantwa. Dewo wiharanggantwa. Buddhe nasaha basitung icati. Dewa setelah pergi ke wihara ingin berbicara kepada Sang Buddha. Atau dengan Sang Buddha. Berbicara dengan Sang Buddha. Nggak ada yang ditanyakan ya. Sekarang nomor 6. Orang baik berkeinginan untuk menjaga moralitas dan memberikan derma makanan. Kalau ada dan begini berarti ininya kita buat tua. Orang baik, sapuriso, menjaga moralitas. Setelah menjaga moralitas berarti. Sila nirakit tua, baru derma makanan. Danang untuk memberi, karena berkeinginan untuk berarti memberi. Datung berkeinginan icati. Sapuriso silani rakitwa danang datung icati. Terjemahan lain, orang baik setelah menjaga moralitas berkeinginan untuk memberikan derma. Nomor 7. Babi-babi berlari dari desa untuk memasuki hutan. Babi-babi sukara untuk memasuki hutan. Hutan itu arahnya. Aranyang untuk memasuki Piwisitung atau Pawisitung. Untuk memasuki Pawisitung dari desa Gehasma berlari Dawanti. Sukara aranyang Pawisitung Gamasma Dawanti. Ini juga pendek ini. Bisa dipahami tidak nomor 7?
Nomor 7 bisa dipahami? Ya, bantu. Belum? Babi-babi sukara untuk memasuki hutan Aranyang Pawisitung dari desa Gamamha berlari. Bante. Ya, Kalau misalkan bahasa Indonesianya itu babi-babi berlari dari desa memasuki hutan, bahasa Palinya jadi apa, Bante? kalau begitu agak susah. Nanti ada proses yang lain. Itu cara yang lain. Karena ada dua. Berlari sama memasuki. Ada dua kata kerja. Kalau seperti tadi, yang seperti itu, babi-babi berlari dari desa memasuki hutan, kita terjemahkannya menjadi begini. Babi-babi berlarinya itu jadi satu sebagai subjek. Oke. Dawa mano, pakai dawa mano. Atau karena ini babi-babi, dawa mana. Dawa mana sukara. Dawa mana sukara. Kemudian Aranyang Pawisitung. Tidak pakai Pawisitung karena cuma satu ya. Tidak pakai untuk kan. Ya. Aranyang Pawisanti. Jadi pakainya mano gitu. Gacha mano yang sedang pergi misalnya. Titanto Puriso Suryang Pasati. Ada dua kata kerja bersamaan. Titanto Puriso, orang yang berdiri. Nah, orang berdiri melihat matahari. Orang berdiri melihat matahari kan ada dua kata kerja. Berdiri sama melihat. Nah, kita ambil yang satu, orang yang berdiri. Titanto Puriso, orang yang berdiri. Orang berdiri. Suryang Pasati, melihat matahari. Nah, kita belum sampai ke sana. Ya, makasih, Bante. Kita lanjut saja ya. Nomor 8. Petani meminta cangkul dari pedagang untuk menggali lubang-lubang di sawah. Petani, kasako. Kita terjemahkan dulu kasako. Kemudian untuk menggali lubang-lubang di sawah. Di sawah dulu kita terjemahkan. Ketasming, lubang-lubang, awate, untuk menggali kanitung. Dari pedagang, wanijamha atau wanijasma, cangkul kudalang, meminta, ya cantik. Terjemahkan dari belakang begitu. Subjeknya dulu petani kita terjemahkan, kemudian dari belakang mengikuti. Di sawah, lubang-lubang, untuk menggali, dari pedagang, cangkul, meminta. Ya. Urutannya seperti itu. Kita lanjut ya. Nomor 9. Umat awam berkumpul di wihara untuk menghormat kepada Buddha. Atau untuk menghormat Buddha. Upasaka dulu, umat awam. Kita terjemahkan. Kalau satu ya upasako ya. Kalau umat awam banyak. Ini umat awam ya. Kalau umat satu ya upasako. Upasako kemudian menghormat Buddha. Buddha dulu. Budang. Untuk menghormat, kata wandati menjadi wanditung. Wandati, wanda, plus i plus tung menjadi wanditung untuk menghormat. Di wihara, wiharamhi, wirasmi, wihare. Wiharamhi, berkumpul, sanipatati. Upasako budang wanditung, wiharamhi, sanipatati. Terjemahkannya dari kata kerja dulu. Kemudian dari belakang, Buddha untuk menghormat.
baru diwihara, baru berkumpul gitu. Sekarang nomor 10. Paman keluar dari rumah untuk memanggil nelayan. Paman matulo nelayan. Langsung dari belakang ya. Nelayan itu diwarang untuk memanggil Pako Situng. Kata Pako Sati menjadi Pako Situng. Dari rumah Gehasma atau Gehamha keluar Nikamati. Matulo diwarang Pako Situng Gehamha atau Gehasma Nikamati. Gampang kan nomor 10 ini? Nah, nomor 11. Kelihatannya panjang tapi sebenarnya pendek nih. Para petani berkeinginan untuk mendapatkan sapi-sapi. Para petani, jadi lebih dari satu. Kasaka, sapi-sapi. Gone, karena lebih dari satu. Gone. Untuk mendapatkan labitung. Berkeinginan, icanti. Demikian juga yang ini. Para pedagang berkeinginan untuk mendapatkan kuda-kuda. Para pedagang, wanija. Kuda-kuda apa? Asa menjadi AC, karena lebih dari satu. AC. Untuk mendapatkan labitung. Berkeinginan, icanti. Seperti itu. Nomor 12, ini gampang juga. Raja berkeinginan untuk meninggalkan istananya. Raja, Bupalo, istananya. Istana itu Pasadang. Bupalo Pasadang untuk meninggalkan. Meninggalkan itu Pajahati. Menjadi Pajahitung. Pajahitung untuk meninggalkan. Berkeinginan, Icati. Bupalo Pasadang Pajahitung Icati. Raja berkeinginan untuk meninggalkan istananya. Seperti itu. Ada pertanyaan nomor 12 ini gampang? Saya mau tanyakan? Sejauh ini? Belum. Oke, nomor 13. Orang-orang mengambil keranjang-keranjang dan pergi ke hutan untuk mengumpulkan buah-buahan untuk anak-anak mereka. Ini agak panjang ini. Jadi pakainya setelah dulu. Kalau banyak kan ada dan kan. Orang-orang mengambil keranjang-keranjang. Ini kita terjemahkan dulu. Nanti pakainya setelah. Pakai ending tua atau adaya. Pakai ayah gitu. Orang-orang Purisa mengambil keranjang-keranjang. Keranjang itu pitaka. Kalau keranjang-keranjang pitake. Mengambil itu bisa pakai aharati. Bisa pakai adaya setelah memanggil. Jadi setelah mengambil barang-barang. Orang-orang setelah mengambil keranjang-keranjang. Begitu terjemahnya. Kemudian baru ke sini. Untuk anak-anak mereka. Untuk anak-anak. Darah kanang. Buah-buahan palani. Untuk mengumpulkan Sangharitung, hutan Aranyang, pergi, gacanti. Seperti itu cara menerjemahkannya. Agak panjang memang. Kalau susah, kita lanjut aja. Nomor 14. Petani mengembara di hutan untuk memotong rumput untuk sapi-sapinya. Petani, kasako. Kemudian untuk sapi-sapi, gonanang, rumput, tinang, untuk memotong, cinditung. Dia kata cindati, cinda plus i plus tung, jadi cinditung. Di hutan, aranyasming, mengembara, ahindati. Kasako gonanang tinang cinditung, aranyasming ahindati. Atau bisa juga kasako aranyasming gonanang tinang cinditung
Atau kasakogona nang aranyasming tinang cinditung ahin dati. Tapi lebih enaknya ya aranyasming taruh di belakang sini. Kasakogona nang tinang cinditung aranyasming ahin dati. Ada pertanyaan? Lanjut begitu. Orang-orang berharap untuk hidup di rumah-rumah di kota bersama dengan putra-putranya. Orang-orang nara, kemudian dengan putra-putra. Putehi saha, di kota nagare, atau nagaramhi, atau nagarasming, di rumah-rumah gehesu, untuk hidup, atau untuk tinggal. Wasati menjadi wasitung, berharap icanti. Nara putehi saha nagare gehesu wasitung icanti. Lebih pendek bahasa Palinya kan daripada bahasa Indonesianya. Sekarang nomor 16. Setelah berdiri di atas batu, anak melihat bunga-bunga di atas pohon-pohon. Kita terjemahkan dulu ini. Setelah berdiri di atas batu. Anak itu darako. Darako pasanam hitatwa. Darako anak setelah berdiri di atas batu. Di atas batu itu pasanamhi. Setelah berdiri itu tatwa. Jadi darako pasanamhi tatwa. Di atas pohon-pohon rukesu. Bunga-bunga pupani. Melihat pasati. Darako pasanami tatwaruke supupani pasati. Seperti itu. Nomor 17. Setelah menerima sebuah kain dari guru, dokter menjadi bahagia. Jadi subjeknya itu adalah dokter. Kita semangat dulu. Wejo. Kemudian habis ini setelah ini kita terjemahkan. Wejo dari guru acaryasma satakang kain menerima, setelah menerima itu labitwa. Wejo acaryasma satakang labitwa menjadi bahagia, pasti dati. Menjadi bergembira. Nomor 18. Pemburu memanggil teman untuk menarik seekor kambing dari hutan. Pemburu. Ludako. Pemburu. Dari hutan. Aranyamha. Seekor kambing. Ajang. Untuk menarik akaditung. Teman. Mitang. Memanggil pakosati. Ludako aranyamha. Ajang akaditung. Mitang pako sati. Nomor 19. Pelaut memanggil para pedagang untuk menyeberangi laut. Pelaut, nawiko. Menyeberangi laut. Laut itu samudang. Samudang. Untuk menyeberangi. Taritung. Dari kata tarati menjadi taritung. Tarati, tara, tambahi i plus tung, jadi taritung. Para pedagang, wanije, memanggil pakosati. Pelaut, nawiko. Laut, samudang, untuk menyeberangi taritung. Para pedagang, wanije, memanggil pakosati. Nawiko, samudang, taritung, wanije, pakosati. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Saya lanjutkan dulu ya, sebentar. Kalau gitu nomor 20. Setelah bangun dari tempat duduk, orang baik berkeinginan untuk berbicara dengan seorang biku. Setelah bangun dari tempat duduk, orang baik, ini subjeknya adalah orang baik. Sapuriso. Setelah bangun dari tempat duduk,
asanamha atau asanasma, setelah bangun utaya, sapuriso asanasma utaya, baru berkeinginan untuk berbicara dengan seorang biku. Dengan seorang biku. Sama nena, berbicara, untuk berbicara, bahasitung, kata bahasati, bahasa plus i plus tung, menjadi bahasitung. Berkeinginan, ichati. Sapuriso asanasma utaya, sama nena saha bahasitung, ichati. Nomor 21. Anak-anak berkeinginan untuk turun ke air dan mandi. Kalau ada dan begitu berarti kita turunnya ini kita pakai tua atau uya. Seperti ini misalnya. Daraka anak-anak udakang oruya setelah turun ke air gitu. Nah hitung untuk mandi icanti berkeinginan. Berarti anak-anak setelah turun ke air berkeinginan untuk mandi. Seperti itu. Nomor 22. Menteri menaiki kuda untuk pergi ke hutan untuk menembak rusa. Nah, karena ada dua, pergi ke hutan, makanya pakai tua. Amat suaranya gantua, menteri setelah pergi ke hutan gitu. Mige wijitung untuk menembak rusa. Asang aruhati menaiki kuda. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau lanjut dulu biar selesai? Lanjut dulu biar selesai ya. 23. Anak laki-laki berkeinginan untuk masak nasi untuk teman-teman pamannya. Anak laki-laki Kumaro untuk teman-teman pamannya. Paman Matulasa untuk teman-teman. Mitanang nasi batang masak untuk masak. Pacitung berkeinginan icati. Kumaro Matulasa mitanang batang pacitung icati. Anak laki-laki berkeinginan untuk masak nasi untuk teman-teman pamannya. Nomor 24. Para serigala meninggalkan hutan untuk memasuki sawah-sawahnya para petani. Para serigala. Jadi sigala, sawah-sawahnya petani. Kasakanang ketani untuk memasuki pawisitung hutan, meninggalkan hutan ya. Aranyasma nikamanti. Atau bisa juga aranyang bisa langsung sih. Aranyang nikamati. Tapi nikamati ini berangkat dari biasanya. Pakai dari, kasusnya lablatif. Nomor 25 yang terakhir. Orang-orang berharap untuk melihat objek-objek dengan mata mereka dengan cahaya matahari. Orang-orang itu bisa pakai manusia, bisa juga pakai nara, bisa pakai purisa gitu. Manusia, setelah orang-orang kita terjemahkan di sini dengan cahaya matahari. Matahari itu surya, suryasa dengan cahaya, alokena dengan mata, locanehi dengan mata-mata. Objek-objek rupani untuk melihat pasitung, berharap icanti. Manusia suryasa lokena locanehi rupani pasitung icanti. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum kelas diakhiri, mohon maaf jadi membuat pusing. Nanti didengar ulang lagi rekamannya.
Jadi Bante kalau lihat kalimat-kalimat panjang begini, baru tahu memang reklinasi itu ya kalau nggak dikuasai itu nggak bakal bisa susun kalimatnya. Iya, Ataupun deklinasinya itu. ya, ataupun ya kalau kuasai deklinasi tahu mana dipotongnya, mana berhubungan sama yang mana. Iya, betul. Ya. Makanya dulu di pertemuan-pertemuan awal itu saya sampaikan, kasus deklinasi ini sangat penting sekali. Ini benar-benar harus bisa dikuasai. Kalau yang awal ini sulit dikuasai, nanti yang belakang agak susah ngikutnya. Ya. Percaya deh. Mabok Bante. Yang paling Tapi bisa sulit tuh juga, yang ya. Indonesia ya, Bante. Iya, Indonesia. memang yang agak susah malah menerjemahkan dari Indonesia ke Pali. Kalau dari Pali ke Indonesia lumayan bisa gampang ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bingung Bante mau tanya. Harus hafal ininya satu-satunya Bante. Arti sama deklinasinya itu ya. Mau ditanya juga bingung Bante kalau nggak hafal. Tapi setidaknya hari ini kita bisa belajar tentang ini, infinitif. Jadi kalau ada yang tung, itu artinya untuk gitu aja. Untuk ditambah kata kerja. Sekalipun kita belum bisa menyusun kalimat panjang, paling tidak kita tahu bahwa ada cara mengubah kata kerja biasa supaya punya makna infinitif menjadi ada tambahan untuknya. Begitu. Itu yang paling penting dulu. Itu cirinya ya Bante ya. Jadi begitu kita nanti membaca sebuah kalimat, oh kalau ada tungnya, oh ini adalah infinitif, untuk. Nah, gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kelas akan diakhiri karena memang sudah pukul 9 lebih malam. Ya. Mungkin teman-teman jika ada yang mau bertanya, boleh langsung mute. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Mungkin kita akhiri aja, Bante. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama menutup dengan membacakan permohonan maaf dulu ya, Bante ya. Kita mau baca permohonan maaf. Saya izin share screen. Mari kita bersikap anjali untuk minta maaf pada Bante jika ada pikiran ataupun sikap kita yang salah. Okasa juara tayena katang sabang acayang tang kamatame Bante. Kami tabang. Sadu okasa kamami Bante. Selanjutnya kita akan menutup dengan membacakan nama Karapata. Dengan sikap beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammang dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante untuk kelas malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ya, makasih Bante, makasih Bante, makasih teman-teman. Terima kasih Tos, terima kasih Bante. Terima Ya, terima kasih. Bante. Sampai Untuk jumpa. teman-teman semua, untuk si Lucy sebagai moderator, terima kasih. Bante, mohon maaf sinyalnya terganggu terus. Oh, enggak apa-apa, di sini juga begitu. Terima kasih Bante. Lalu Bante. Ya. Ya, saya izin pamit ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih Bante.
Baik, terima kasih semua. Izin pamit juga ya. Ya, makasih Cilusi, makasih Oma, Makasih. makasih teman-teman. Ya, sampai Terima kasih, ketemu. Sis. Ya, makasih.